Rekan-rekan, bersyukur hari ini gugatan yang disampaikan ditempatkan ke pengadilan hari ini tanggal 27 Mei 2025. Agendanya adalah sidang pembacaan gugatan. Ya, sudah dibacakan tadi. Nah, tadi juga sudah disusun. Gugatannya apa sih? Gugatannya adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Oke, perbuatannya apa? Nah, perbuatannya adalah PT KUI ini adalah sebagai penyelenggara event bola basket. Ya, kita singkat-singkat saja ya. Nah, di dalam yang memberikan rekomendasi adalah dari Perbasi. Pada pertandingannya itu harus berjalan 7 hari dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 7 Mei. Setiap pertandingan itu bisa setiap hari ada pertandingan 4 sampai 6 pertandingan. Oke. Pada pertandingan pertama, hari pertama ditunggu oleh PT KUI sebagai penyelenggara menunggu wasit untuk memimpin pertandingan. Yang memberikan wasit adalah dari Perbasi. Namun tunggu sampai jam pertandingan itu pertama itu selesai, tidak kunjung genap. Dikirim tapi kurang. Akhirnya PT KUI mengambil inisiatif untuk menggunakan wasit lain untuk melakukan pertandingan, untuk menyelamatkan pertandingan pertama saja. Pertandingan pertama, hari pertama itu hampir selesai, ada informasi bahwa wasit sudah ditambahkan. Akhirnya pertandingan kedua sampai selesai, dan pertandingan hari kedua selesai, pertandingan hari ketiga selesai. Pertandingan hari keempat, PT KUI dipanggil ke Perbasi mengatakan bahwa PT KUI menggunakan wasit tidak berlisensi pada pertandingan pertama dan hari pertama. Yang mana diketahui bersama bahwa sebabnya menggunakan wasit bukan dari Perbasi adalah karena dari Perbasi mengirim wasit kurang. Itu intinya ya. Nah, sehingga pencabutan rekomendasi itu oleh Perbasi terhadap PT KUI menganggap itu adalah suatu perbuatan melawan hukum. Makanya perbuatan melawan hukum itu dilakukan menimbulkan kerugian secara material sekitar 400 juta lebih, dan imaterial di gugatan itu 5 miliar rupiah. Oke, makanya dilakukanlah gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tujuan untuk apa gugatan itu? Pertama, untuk mencari keadilan. Kedua, untuk supaya demi Perbasi ke depan lebih baik. Ya. Nah, jadi ini cuma untuk mencari keadilan, kepastian hukum. Dari mana keadilan itu? Karena begini, hari pertama, pertandingan pertama itu penggunaan wasit di luar dari Perbasi karena dari Perbasi sendiri yang tidak menyuruh. Jadi ada antisipasi supaya jangan menimbulkan kerugian. Kenapa hanya PT KUI yang diberi sanksi? Itu kan harusnya ada kesalahan juga dari, diduga ada kelalaian dari dari Perbasi, kan begitu. Yang berikut adalah penegakan kepastian hukum. Ya, kepastian hukum harus pasti. Karena apa? Pencabutan rekomendasi ini tidak ada aturannya. Menggunakan wasit tidak berlisensi mengakibatkan dicabutnya rekomendasi itu tidak ada aturan. Melihat hal tersebut, Pak, kira-kira ada aturan mana Pak yang tidak? Mungkin ada pasal-pasal apa, Pak? Oke, kalau sebenarnya di dalam rekom yang diberikan oleh Perbasi kepada PT KUI itu hanya menuliskan supaya mengikuti peraturan termasuk FIBA. Di dalam aturan FIBA itu hanya mengatur teknis pertandingan, tidak mengatur tentang penyelenggara event. Tidak ada pun satu pasal yang menyatakan di FIBA itu bahwa apabila menggunakan wasit tidak berlisensi rekomendasinya akan dicabut. Tidak ada dasar hukumnya. Ini kan kita lihat ada pihak itu Gunadarma terlibat, Pak. Universitas Gunadarma terlibat, Pak. Ya, jadi begini, Gunadarma itu, ini kan kalau pertandingan basket harus menggunakan lapangan. Nah,
PT KUI sebagai penyelenggara itu menyewa lapangan di Gunadarma. Oke, dia menyewa saja, menyewa selama 7 hari itu. Oke, tetapi pertandingan keempat PT KUI itu diusir dari situ, diusir Pak. Padahal punya kontrak sewa menyewa, artinya dia masih punya hak lagi 3 hari lagi, tapi diusir dengan alasan bahwa dicabut karena dicabut rekomnya, makanya mereka. Nah, dan di dalam penjamputan rekom, Perbasi itu menulis menghimbau kepada pihak yang terlibat di dalam event itu untuk tidak boleh terlibat, kalau enggak dicabut izin-izinnya dan lain sebagainya. Itu ada tertulis. Setelah pencabutan rekom itu Bang, kan kita lihat ada kejadian itu pihak Gunadarma menggelar pertandingan yang sama Bang, Iya. tim yang sama. Oke. Itu kenapa? Itu sebenarnya semua sudah diuraikan di dalam gugatan. Ya, sudah diuraikan di dalam gugatan bahwa tidak semata-mata pencabutan rekam itu karena menggunakan wasit tidak berlisensi, tetapi memang bermuara pada peserta dari luar negeri itu digunakan oleh Gunadarma sendiri untuk melakukan event. Itu yang notabene peserta itu disponsori oleh PT KUI masuk ke Indonesia. Seperti itu gitu loh. Nggak ada ya. Apakah PT KUI sendiri belum ada pemberitahuan dari pihak ini untuk bahwa ini sudah dicabut ininya? Oh, dikasih surat pencabutan, kasih ya, tahu ini, bahkan alasan-alasan dicabut dituliskan di situ. Tapi kenapa ketika pihak Gunadarma tidak memperbolehkan untuk pertandingan di situ, PT KUI tidak memberitahu kepada pemain sendiri? Tahu, waktu diusir itu kan semua pemain ada, perlombaan lagi berjalan, tahu semua. Akhirnya kita sosialisasikan ke PT KUI, sosialisasikan kepada pemain-pemain semua, ceritanya seperti ini. Seperti itu. Bang, langkah hukumnya Bang? Langkah hukum gugatan perbuatan melawan hukum. Hari ini dan tadi pembukaannya, hari ini pembacaan gugatannya sudah dibacakan tadi. Tinggal nanti dari pihak yang digugat ya nanti akan membuat jawaban seminggu lagi. Untuk bukti-bukti sendiri sudah dibawa? Belum sampai pembuktian. Belum ya? Kalau sidang itu kan ada tahap-tahapnya. Nanti ada tahap pembuktiannya. Gitu loh. Ada pemeriksaan saksinya. Agendanya sudah dibikin. Harapannya Bang? Harapannya begini. Jadi tujuan daripada gugatan ini kan satu, kepastian hukum. Ya. Terus yang paling penting itu adalah supaya lebih Gunadarma Perbasi ini lebih baik ke depan. Supaya contohnya misalnya kalau ada orang yang menyelenggarakan event, ya jangan asal dicabut. Kenapa? Harus dipikirkan itu menimbulkan kerugian. Orang penyelenggara itu kan nyari duit Pak, dia cari event dulu, itu dia menyelenggarakan, lalu main dicabut aja, kan rugi dia. Padahal seluruh penyelenggara event basket itu kan membangun basket sebenarnya, membantu Perbasi sebenarnya, membuat event-event perlombaan, itu kan membantu sebenarnya. Jadi tujuan daripada gugatan ini ada untuk kebaikan dari Perbasi itu sendiri, bukan apa-apa, untuk Perbasi ke depan lebih baik. Yang perlu dicatat teman-teman bahwa tadi juga diimbau oleh hakim bahwa mediasi tetap berjalan. Ini kan semua. Mungkin selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan apa yang perlu ditanyakan. Kira-kira garis besarnya begitu dulu. Bisa ditanyakan apa lagi yang perlu ditanyakan? Bang, gimana tadi tergugat datang apa hadir apa enggak Bang hari ini? Tergugat yang mewakili aja Pak, penasihat hukumnya. Jadi tergugat 1, tergugat 2 maupun turut tergugat Gunadarma tidak datang. Jadi diwakili sama pengacaranya. Bang, ini kok kerugiannya berapa sih Bang? Pak Leon bisa jawab? Kerugian. Nilai kerugiannya? Kerugian tadi sudah sempat disampaikan rekan saya Pak Ayu bahwa kerugian sekitar 400 sekian. Material. Itu secara materialnya sekitar 5 miliaran kurang lebih. Nah, untuk ini kita mencari kepastian hukum di sini agar kedepannya berjalan lebih baik lagi ya. Kalau tidak diuji di pengadilan, kita nggak tahu ini, sama-sama ego jadinya. Dia nggak merasa salah. Ya sudah diuji mana yang terbaik. Bang, ini kan khusus udah cukup lama Bang ya? Kurang lebih 5 materialnya. Ya, materialnya 400 jutaan. 400 juta. Bang, ini kan cukup lama Bang. Kenapa sih Bang? Apakah udah ada peran pemerintah karena lama atau gimana? Lama.
Dari Dari kejadian. 2000 ya Bang, kenapa? Karena waktu itu prinsipal kami dari pihak KUI Digital ini melakukan upaya-upaya seperti ya mediasi lah, mencari jalan titik terang, titik temunya bagaimana, ternyata tidak ketemu, belum ketemu, sehingga itulah kenapa Digital KUI ini membawa ranah ini untuk diuji ke pengadilan, karena di luar pengadilan belum ketemu Kang. Tadi belum ada titik temu untuk 86 untuk apa? Untuk berdamai. Itu sehingga itu yang bikin lama. Oke, siap. Baik Bang. Terakhir Bang, Ya. apa namanya himbauan kepada pihak Perbasi Bang? Oh ya, Bisa sampaikan himbauan kepada Himbauan pihak juga. Ada pesan buat Pada Perbasi Bang. Paling mungkin dari klien kita ya, bahwa tetap karena gugatan ini juga bertujuan untuk membangun Perbasi, masih ada ruang mediasi. Kita bisa duduk bareng sambil karena ini hukum acara gugatan sudah masuk, harus berjalan jadwalnya, jadi kita jalani. Intinya kita masih tidak menutup untuk untuk jalur mediasi lagi. di luar pengadilan. Itu juga anjuran hakim tadi juga. Yuk. Siap Bang, thank you Oke, Bang. siap. Makasih Abang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya guys.